Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami mengangkat tema Decision Support System dengan metode TOPSIS. Anggota kelompok kami ada Zafan sebagai saya sendiri, yang kedua itu ada Alam Syakatili, yang ketiga Mulia Azmi, dan keempat Supriyatna. Apa itu DSS? DSS adalah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para pengambil keputusan dalam menghadapi masalah kompleks dan memerlukan analisis data serta informasi yang relevan. DSS dirancang untuk mengumpulkan data, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk berikutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh Mulia. Baik, silakan lanjutkan. Apa Apa itu itu metode TOPSIS? Metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai dengan setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Permasalahan yang demikian dikenal dengan permasalahan multiple kriteria decision making. Dengan kata lain, MCDM juga dapat disebut dengan suatu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari jumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zafan. Tahapan dan formula matematis TOPSIS. Yang pertama itu tahapannya ada identifikasi alternatif. Tahap pertama dalam metode TOPSIS adalah mengidentifikasi alternatif yang akan dievaluasi. Alternatif ini merupakan opsi atau pilihan yang tersedia dalam suatu masalah pengambilan keputusan. Contoh alternatif itu seperti kayak tanah atau jalan, gudang, dan lain-lain. Dan berikutnya ada identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Kriteria adalah atribut atau faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja atau karakteristik alternatif. Identifikasi kriteria itu bisa diberi contoh seperti kayak resiko, terus luas tanah, berapa harganya, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ada membuat matriks keputusan ternormalisasi. Matriks keputusan atau X menggambarkan nilai-nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dalam tahap ini, matriks keputusan dinormalisasi untuk menghilangkan perbedaan skala dan bobot antar kriteria. Setiap elemen matriks dinormalisasi dengan dibagi oleh akar kuadrat dari jumlah kuadrat elemen-elemen dalam kolom tersebut. Nah, rumusnya ada ini. Rumusnya adalah RIZ sama dengan XIZ dibagi akar sigma I sama dengan 1 dari I sama dengan 1 sampai M dari X pangkat 2. Yang keempat itu perkalian antara bobot dengan nilai normalisasi. Perkalian ini untuk membentuk matriks Y dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi YIZ sebagai berikut. Rumusnya ini seperti ini. YIZ sama dengan WI dikali RIZ. Hasilnya seperti ini di sebelah kanan. Jadi ini cara menghitungnya adalah dengan normalisasi dikali bobot.
Nah, cara kelima ada solusi ideal positif maksimum dan solusi ideal negatif minimum. Solusi ideal positif atau A+ adalah vektor yang mewakili alternatif terbaik untuk setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif atau A- adalah vektor yang mewakili alternatif terburuk untuk setiap kriteria. Bisa dilihat seperti ini. Yang cara keenam itu mencari D+ dan D- untuk setiap A. Rumusnya dapat kita lihat seperti ini. DI sama dengan akar sigma J sama dengan 1 sampai N Y1 YI plus kurang YIJ akar kuadrat. Dan cara berikutnya ada mencari hasil referensi. Caranya yaitu ini menentukan nilai D tadi, D- dibagi dengan D- ditambah D+. Yang ini tadi. Untuk seperti nilai ideal positif dan ideal negatif. Nah, cara terakhir yaitu adalah meranking alternatif. Alternatif dengan skor akhir atau closeness coefficient tertinggi adalah alternatif terbaik menurut metode Topsis dan diberikan peringkat teratas. Nah, jadi yang memiliki peringkat teratas itu dia adalah nilai tertinggi atau skor akhir yang paling tinggi. Sedangkan yang terburuk itu yang peringkat terakhir adalah terendah. Contoh kasus yang kami angkat pada tugas kali ini adalah seperti ini. Alam adalah seorang pengusaha yang membutuhkan gudang untuk menyimpan alat-alat berat. Sementara ini, Alam memiliki 3 pilihan gudang, yaitu di Jalan A, Jalan B, dan Jalan C. Dalam pemilihan gudang, Alam memiliki 5 kriteria penilaiannya, yaitu lokasi, luas tanah, harga, ukuran, dan risiko. Berdasarkan 3 alternatif dan 5 kriteria tersebut, gudang mana yang sebaiknya dipilih oleh Alam? Di sini kami akan menjelaskan perhitungan manual menggunakan Excel dengan topik pemilihan tempat pembangunan gudang terbaik menggunakan metode Topsis. Nah, yang cara pertama tadi adalah dengan menentukan kriteria dan bobot. Di sini ada 5 kriteria, yaitu lokasi, luas tanah, harga, ukuran, dan risiko. Dan bobotnya dari 1 sampai 5. Dari 1 itu tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Nah, kami mengklasifikasi dari kriteria yang ada menjadi 2 jenis, yaitu benefit dan cost. Dari kelompok ini, yaitu benefit dan cost ini akan digunakan untuk menghitung yang nilai di bawah ini, menjadi solusi ideal positif max dan solusi ideal negatif. Di sini kami memiliki 3 alternatif, yaitu jalan A, jalan B, dan jalan C. Dan kami sudah mengelompokkan seperti lokasi, luas tanah, harga, ukuran, risiko. Untuk jalan A memiliki lokasi yang bernilai 4, yaitu penting. Luas tanahnya 2.000. Terus harganya 5.000 per meter atau 5 juta. Ukurannya 3, yaitu cukup penting, dan risikonya 1. Risiko ini kayak kita golongkan cost. Jadi untuk benefit kita cari nilai yang paling kecil, yang paling besar, sedangkan cost-nya kita cari nilai yang paling kecil. Jika untuk membeli tanah sudah tentunya kita memilih pasti yang harga termurah dan resikonya dengan resiko yang terkecil. Di sini lokasi kita berbicara tentang seberapa strategis lokasi gudang yang dipilih, seberapa luas tanah yang akan kita beli, dan berapa harga tanah per meter yang kita akan beli. Terus ukuran ini kita mencari ukuran yang terbaik, karena setiap ukuran dari gudang itu pasti berbeda tanahnya. Ada yang kotak, ada yang segitiga, karena rata-rata orang jual tanah itu tidak tentu bentuknya. Dan resiko ini kita berbicara tentang faktor-faktor risiko yang ada di daerah kriminal atau yang lain, keamanan lah. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus ini.
Rij sama dengan Xij dibagi akar sigma I sama dengan 1 sampai M X kuadrat IJ. Jadi kita menentukan pembaginya, yaitu yang sigma ini. Cara menentukan pembagi ini dengan cara kita menggunakan rumus Excel, yaitu SQRT. Nah, di sini kita memilih yang 4, 2, dan 3. Jadi 4 diakarkan, terus ditambah dipangkatkan. Jadi 4 dipangkatkan 2 ditambah C3 ditambah 2 dipangkatkan 2 dan 3 dipangkatkan 2. Dan hasilnya adalah ini. Jadi hasil dari rumus ini yang menentukan pembagi ini hasilnya 5,38516 dan seterusnya. Kita cari sampai di resiko. Dan yang kedua itu kita menentukan keputusan ternormalisasi. Ya, kita menggunakan ini. Jadi yang nilai X tadi kita bagi dengan pembagi yang di atas. Contohnya seperti ini. Nah, 4 itu sebagai X. X itu bobotnya. Nah, jadi 4 dibagi 5,38516. Hasilnya adalah 0,74278 dan seterusnya. Jadi nilai X yang di atas ini kita bagi dengan nilai pembagi ini. Hasilnya ini, dan ini. Oke, setelah itu kita menentukan matriks keputusan berbobot. Cara untuk menghitung matriks keputusan berbobot yaitu dengan menggunakan rumus ini. PIJ sama dengan RIJ dikali WJ. Jadi kita mengkalikan yang 5 ini dengan 0,74278. Dan yang kedua ini kita 5 dikali 0,37139 sampai ke bawah. Di sebelahnya juga begitu. Jadi lokasi dibagi dengan lokasi yang di atas. Terus luas tanah dibagi dengan luas tanah juga, dikali maksudnya. Jadi sesuai. Jadi lokasi dikali lokasi, luas tanah dikali luas tanah, harga dikali harga. Seperti ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini. 2000 dikali 6164,41400. Hasilnya ini. Setelah menemukan hasil dari keputusan ternormalisasi, kita akan menentukan matriks keputusan berbobot. Cara untuk menentukan matriks keputusan berbobot yaitu dengan yang tadi kali. Setelah itu kita menentukan solusi ideal positif atau maksimum dan solusi ideal negatif. Jadi yang kita cari di sini adalah angka tertinggi dan angka terendah. Yang max itu angka terendah dari lokasi dan min itu angka terendah dari lokasi. Contoh di sini kita ambil 3,71391 sebagai nilai tertinggi dan nilai terendahnya adalah 1,85. Berikutnya sampai berikutnya. Contoh luas tanah yang tertinggi di sini ada 2,98142. Itu nilai maxnya dan nilai minimumnya adalah 1,19 sampai kita dapat harga ukuran dan resiko. Oke, berikutnya kita akan menentukan D plus dan D min untuk setiap alternatif. Cara menentukannya adalah dengan rumus ini. Jadi kita akan menggunakan SQRT lagi untuk mencari akar kuadrat. Jadi SQRT kita ambil dari nilai ini, dan ini. Jadi ini dikurang yang di atas diakarkan 2. Jadi 3,71391 dikurang 3,71391 dipangkatkan 2 ditambah 2,98142 dikurang 1,19257 diakarkan 2. Berikutnya juga 1,29777 dikurang 3,2443 ya akarkan 2 dipangkatkan 2 sesuai rumusnya ini dipangkatkan 2.
sampai seterusnya sampai nilai resiko. Di sini kita sudah mendapatkan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Di sini kita akan mencari hasil preferensi. Cara untuk menentukan hasil preferensi menggunakan rumus ini, yaitu Px sama dengan D-min yang ini, terus dibagi D-min ditambah D+. Jadi 2,997788 dibagi 2,997788 ditambah dengan 2,68495541. Hasilnya 0,527524843. Berikutnya di bawahnya 2,684955 dibagi 2,684955 ditambah dengan 2,997788752. Hasilnya ini. Kita menggunakan rumus yang ini untuk menentukan hasil preferensi. Dan terakhir itu adalah ranking alternatif. Cara meranking alternatif yaitu adalah seperti kita tahu, metode Topsis itu mencari nilai yang tertinggi sebagai ranking pertama dan nilai terendah sebagai nilai yang paling rendah. Yang nilai yang paling tinggi di sini adalah yang di atas ini, yaitu 0,527524843 sebagai ranking pertama, dan ranking kedua itu 0,519775196 sebagai ranking kedua, dan ranking ketiga itu ada 0,4724755157. Jadi kita cari nilai yang paling tertinggi di antara hasil preferensi ini. Berikut adalah program penentuan pembangunan gudang. Baik, untuk programnya kami menggunakan website HTML dan CSS sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Javan tadi. Untuk alternatif dan hasil perankingannya sudah kami inputkan melalui Visual Studio Code ini, dan untuk tampilan websitenya seperti berikut. Nah, sesuai dengan paparan yang di Excel tadi, yang dimana rankingannya adalah yang pertama itu jalan A, yang kedua jalan B, dan yang ketiga jalan C, sesuai dengan yang dijelaskan di Excel tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke Javan. Hubungan manual dan programnya sudah selesai, dan berikutnya saya akan beri ke Mulia untuk menjelaskan kesimpulannya. Kelebihan dan kekurangan metode Topsis. Melanjutkan kelebihan dan kekurangan metode Topsis. Kelebihan metode Topsis simpel dan mudah dipahami. Metode Topsis relatif lebih mudah dipahami dan diimplementasi karena hanya melibatkan perhitungan jarak dan pemilihan berdasarkan jarak terdekat dan solusi ideal positif. Sensitif terhadap solusi ideal. Metode ini mempertimbangkan kedekatan relatif antara alternatif dan solusi ideal, positif dan negatif, sehingga dapat mengidentifikasikan alternatif yang paling mendekati konsep solusi ideal. Efisien untuk kasus terbatas. Topsis dapat efektif digunakan dalam situasi di mana jumlah alternatif relatif sedikit dan kriteria cukup stabil. Ini adalah kelebihan terutama untuk dosen yang lebih sederhana. Kekurangan metode Topsis: tidak mengatasi ketergantungan kriteria. Metode Topsis tidak mempertimbangkan dependensi atau hierarki antar kriteria. Ini bisa menjadi kelemahan jika hubungan antar kriteria penting dalam pengambilan keputusan. Tidak berlaku untuk skala berbeda. Jika kriteria memiliki skala yang berbeda, perlu dilakukan normalisasi sebelum menerapkan Topsis, dan bisa menjadi langkah tambah dan membingungkan. Untuk kesimpulan yang kami ambil adalah suatu sistem pendukung keputusan dengan metode Topsis. Kriteria yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan ini adalah lokasi, luas tanah, harga, ukuran, dan resiko. Hasil yang diperoleh
pada perhitungan ini adalah adanya ranking gudang yang ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian oleh pengguna menggunakan perhitungan metode TOPSIS. Diambil kesimpulan dari kelompok 2. Pilihan antara metode TOPSIS dan AHP tergantung pada konteks dan kompleksitas pengambilan keputusan yang dihadapi. Jika kriteria memiliki tingkat kepentingan yang jelas dan hierarki yang kompleks, AHP mungkin lebih sesuai. Namun jika keputusan lebih sederhana dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit, TOPSIS bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya, karena yang sempurna itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.